Kalau tadi kita membahas mengenai Ganjar Pranowo yang memang kabarnya menjadi salah satu sosok yang favorit atau difavoritkan oleh masyarakat berdasarkan hasil survei untuk bisa melaju menuju calon presiden pemilu 2024. Nah, kita juga akan membahas nama berikutnya yang juga selalu masuk top 3 besar, yaitu Anies Baswedan yang juga sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem untuk maju sebagai calon presiden di pemilu mendatang. Masalahnya adalah siapa pasangannya, ada nama AHY menguat, sudah melakukan pertemuan. Kemudian PKS juga menyodorkan Aher atau Ahmad Heriawan. Dan ada juga ini kabarnya Jenderal Andika juga potensinya ada juga untuk bisa dipasangkan dengan Anies Baswedan. Mas Henry Satrio juga pasti punya pandangan mengenai hal ini. Siapa pendamping yang paling pas untuk Anies Baswedan, Mas Henry? Kalau pendamping Anies Baswedan kan sudah disampaikan oleh Surya Paloh ya, bahwa silakan saja memilih. Anies memilih sendiri calonnya. Nah, memang sih kalau menurut saya dari nama-nama yang ada sekarang, mungkin bisa saja tidak salah satu dari dua nama yang tadi disebutkan oleh Mbak Putri yang akan dipilih oleh Baswedan gitu ya. Karena baik Demokrat maupun PKS itu belum deklarasi, kemudian kedua adalah pasti Mas Anies juga akan memilih kira-kira siapa lawan. Dan seperti apa nanti pesta persaingan yang ada di Pilpres 2024, apakah satu pasang, dua pasang, tiga pasang maupun empat pasang. Misalnya kalau kita lihat Puan Maharani karena misalnya dia bisa RI1, bisa RI2. Kemudian kalau misalnya Puan RI2, kemungkinan besar Ganjar di RI1, tapi bisa saja bukan besar dari Perjuangan. Kemudian satu nama lagi misalnya Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau kemudian ada empat pasang, pastinya akan berbeda tuh cara penilaian wapresnya. Nah, kalau dari Yusuf Kala, misalnya kita belajar dari Yusuf Kala, itu kan minimal punya dua hal tuh yang harus dimiliki oleh wakil presiden pada periode pertama. Yang pertama adalah punya kekuatan finansial, yang kedua adalah punya kekuatan elektoral, gitu ya. Nah, kalau finansial dan elektoral ini bisa, nampaknya akan mudah mengurangi kemenangan pada saat Pak Yusuf Kala mendampingi Pak Jokowi maupun Pak SBY. Beberapa nama calon wakil presiden yang memiliki hal itu tidak banyak, gitu ya. AHY adalah salah satunya. Kemudian mungkin juga Sandiaga Uno yang memiliki tabungan elektoral di 2019 dan kemudian juga punya kekuatan finansial. Bagaimana dengan yang lain misalnya, apakah Pak Aher itu punya kekuatan finansial? Kalau kekuatan elektoral mungkin dia akan menjadi pesaing yang baik untuk Ridwan Kamil bila nanti Ridwan Kamil. Jadi perhitungan itu Mbak Putri, Mas Adi, masih berupa fantasi saja karena memang calon presidennya juga belum ada yang pasti. PKS misalnya sampai hari ini masih main drama pertemuan-pertemuan itu menyuguhkan adegan tebak-tebakan buat rakyat Indonesia, tapi nggak mau deklarasi, gitu kan? Nah, ini kan membuat sebuah misteri sendiri sampai hari ini. Kenapa PKS sudah mau deklarasi? Gitu. Seolah-olah mereka tuh punya banyak pilihan calon presiden, gitu kan? Kemudian pula dengan Demokrat. Nah, kita mesti tunggu dulu nih kapan kemudian PKS dan Demokrat akan mendeklarasikan gitu. Nah, kemudian apakah ada partai-partai lain yang mungkin juga bergabung dengan poros perubahan ini, misalnya seperti P3 yang banyak sekali sebagian besar aktor rumputnya yang juga mendukung Anies Baswedan. Nah, kalau kita bicara tadi di awal nama Ganjar Pranowo compare to Anies Baswedan atau Puan Maharani dan Baswedan, nama Puan Maharani dan Ganjar Pranowo itu lebih bisa diunggulkan untuk segera diperhitungkan dibandingkan nama Anies Baswedan, karena misalnya kemudian PDI Perjuangan mendorong Ganjar, gitu ya pasti akan lebih mudah karena tiketnya sudah lengkap, tiketnya sudah lengkap dibandingkan dengan Anies Baswedan yang masih harus menunggu di bulan itu. Jadi pertimbangannya ini masih sangat jauh. Sampai saat ini memang masih spekulasi fantasi yang kita bicarakan karena belum ada yang pasti. Pun kalau memang ada yang rasa dirinya sudah hampir pasti gitu ya, misalnya Pak Prabowo, itu kan tinggal tunggu satu tiket lagi dari partai politik, apakah
sudah pasti dengan Caimin gitu. Nah, nama-nama ini yang kemudian jadi bahan pertimbangan. Misalnya kalau Mbak Puan Maharani ternyata didorong oleh PDI Perjuangan sebagai nomor 2 misalnya, nah itu kan bisa Prabowo. Nah kalau lagi balik ke Mas Anies, itu lebih rumit lagi menurut saya pasangan calon wakil presidennya. Misalnya Mas Anies pilih dari PKS, itu Sohibul Iman maupun Pak Aher misalnya. Nah, apa yang harus dikatakan oleh Anies Baswedan kepada Demokrat? Gitu. Nanti Demokrat sudah mendorong AHY kan? Nah, sedemikian pula sebaliknya, apa yang harus dijelaskan Anies Baswedan kepada PKS bila Mas Anies nanti memilih AHY? Makanya kalau di sisi Anies Baswedan sendiri, sangat mungkin kemudian mereka Mas Anies mengambil nama di luar nama tadi Mbak Putri. Dan tentu saja nama-nama yang beredar saat ini itu masih sangat mungkin menjadi wakil presiden dari Anies Baswedan. Apalagi garisnya, garis bawahnya dibandingkan dengan Ganjar Pranowo atau Puan Maharani, Anies Baswedan ini lebih rentan untuk tidak dapat majunya ke dalam Pilpres 2024 karena memang sampai hari ini masih satu partai saja, baru Nasdem saja, sementara 2 partai lainnya sampai hari ini baru andai kata dan hanya bila, gitu ya. Jika, gitu ya. Ini masih jauh sekali. Semuanya masih kalimat-kalimat pengandaian ya Mas Henry ya. Andai kata, jika, bila, masih fantasi kalau kata Mas Henry. Maka dari itu kemudian kami hari ini menyorongkan atau setidaknya membuka berbagai macam peluang jika ada nama-nama tersebut dipasangkan dengan Anies Baswedan seperti apa kira-kira. Sehingga kemudian kita bisa melihat berbagai macam peluangnya. Termasuk juga peluang, ini banyak netizen yang kemudian memberikan komentar. Masyarakat yang mengatakan mungkin nggak ya kalau duetnya adalah Anies Sandi lagi. Itu yang dikatakan oleh masyarakat, netizen ngomong seperti itu Mas Adi. Ya, kalau bicara tentang kemungkinan sangat mungkin ya, tapi karena Sandi dengan Anies saat ini beda mazhab, ya, suka tidak suka Anies ini kan adalah sosok figur oposisi yang dinilai dan diproyeksikan untuk bisa maju di 2024. Sementara Sandiaga Uno adalah di kubu pemerintah yang kalau melihat suasana hatinya tidak sangat mungkin untuk bisa disandingkan dengan Anies Baswedan ya. Jadi chemistry, kepentingan politik dan madhabnya sudah tidak seperti 2017 yang lalu di Pilkada Jakarta ya. Suka tidak suka, Sandi saat ini adalah menterinya Jokowi. Juga kader Gerindra yang tentu saja iman politiknya agak berbeda dengan Anies Baswedan. Bahwa kedua tokoh ini berteman iya, tapi untuk kepentingan koalisi dan maju bersama kok rasanya kalau dibaca saat ini itu agak sulit untuk disatukan ya. Tapi wallahu alam bisawab, who knows, di beberapa waktu yang akan datang mungkin 2 orang ini bisa disandingkan. Tapi kalau melihat dari mazhab dan kepentingan politik yang berbeda itu kok rasa-rasanya tidak ada yang bisa disatukan. Apalagi misalnya kalau kita melihat statement elit-elit Nasdem, nyaris tidak pernah nyebut nama Sandiaga Uno yang difavoritkan untuk bisa menjadi pendamping Anies Baswedan. Justru yang muncul nama Ganjar kan, kalau Ganjar bisa keluar dari PDIP. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat Anies Baswedan ya harus dilihat bagaimana Anies itu menyebutkan 3 kriteria cawapresnya. Meningkatkan elektabilitas pasangan, yang kedua stabilitas koalisi, yang ketiga bisa membantu pemerintahan kalau menang. Kalau melihat darah ini kok rasa-rasanya AHY dan AHR masuk. Karena soal stabilitas koalisi, ya tentu saja butuh PKS dan Demokrat dong. Karena 2 partai ini kan memiliki kepentingan dan chemistry yang sama dengan Anies dan Nasdem. Kemudian untuk bisa meningkatkan kinerja pemerintahan kalau menang, AHR masuk. Karena AHR adalah mantan gubernur 2 periode dari PKS dan dianggap punya prestasi. AHY mungkin pengalamannya di tentara sekalipun tidak sampai tuntas misalnya sampai bintang 4, tapi minimal pengalamannya sebagai ketua umum bisa diandalkan. Kan begitu ceritanya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah angka-angka statistik yang cukup signifikan. Apapun judulnya, Anies itu butuh sosok cawapres yang bisa meningkatkan elektabilitas pasangan ini. Kalau AHR dipasangkan dengan Anies, ini bukan mendongkrak elektabilitas Anies. Justru dia akan membuat stagnasi yang kemudian membuat pasangan ini tidak signifikan. AHR tidak muncul dalam survei, popularitasnya nyaris tidak pernah ada. Yang ketiga elektabilitas tidak ada. Saya memahami kenapa belakangan nama AHR ini muncul Putri ya di permukaan yang disorongkan oleh PKS. Faktornya 2 hal. Pertama, PKS itu sudah mulai paham bahwa pemilih Anies yang dulu ke PKS secara perlahan itu migrasi, secara perlahan pindah ke Nasdem.
Karena Nasdem dilihat sebagai partai yang memberikan tiket kepada Anies Baswedan. Jadi prediksi PKS dulu dengan tidur saja mendukung Anies Baswedan, pemilih Anies otomatis akan ke PKS. Ternyata prediksi itu salah. Dalam survei yang bulan Oktober ini kita lakukan, pemilih Anies Baswedan yang dulu ke PKS, ya secara signifikan saat ini migrasi dan pindah kepada Nasdem. Variabel ini yang sepertinya bisa menjelaskan kenapa nama Aher dimunculkan. Ini sebenarnya sebagai jangkar politik supaya pemilih PKS itu tidak bondong-bondong ke Nasdem. Inilah yang saya kira menjadi rumit kenapa penjelasan deklarasi bersama di 10 November itu sampai saat ini kan belum clear, terutama dari segi PKS, karena persoalan cawapresnya tidak selesai. Tapi dari segi konteks elektoral, dari segi konteks elektabilitas, AHY rasional dalam hal ini. Karena dari beberapa survei yang kita lakukan, kalau Anies dipasangkan dengan AHY, ini dianggap sebagai sosok yang merepresentasikan kepentingan politik oposional pemerintah. Dua sosok ini dianggap sebagai figur dan representasi sebagai pihak-pihak yang anti pemerintah, ingin mengganti pemerintah dan ingin suasana hati di 2024 berbeda. Tapi ingat, nama AHY ternyata juga tidak terlampau difavoritkan di elit Nasdem. Bahkan ada salah satu orang elit Nasdem itu tidak pernah menyebut AHY sebagai sosok cawapres yang layak untuk diperhitungkan. Kan ini menjadi problem. Satu sisi AHY Ketua Umum Demokrat bisa melengkapi 20% yang bisa mendaftarkan Anies maju, tapi pada saat yang bersamaan AHY juga tidak terlampau difavoritkan untuk menjadi wakilnya. Karena kan muncul nama lain, ada Andika, ada Hovifah dan seterusnya. AHY dinilai tidak bisa memberikan nilai tambah, terutama untuk menambal posisi-posisi di mana Anies itu lemah secara elektabilitas. Maka muncul nama Hovifah, karena Hovifah itu dianggap memiliki ceruk pemilih yang cukup signifikan di Jawa Timur. Kalau kita melihat rata-rata survei, salah satu dalam tanda kutip ya kuburan politiknya Anies yang tidak terlampau signifikan pemilihnya adalah di Jawa Timur. Muncullah nama Hovifah. Itu yang sedang dicari sebenarnya oleh Anies dan Nasdem. Di posisi-posisi tertentu yang selama ini Anies tidak mendapatkan suara signifikan, maka disitulah kemudian akan dicari cawapresnya. Kenapa muncul nama Andika Perkasa? Satu, Andika Perkasa itu dianggap bisa melengkapi kekurangan Anies terutama di Indonesia bagian timur dan kelompok-kelompok minoritas. Disitulah kemudian kenapa nama Andika Perkasa itu muncul. Jadi ini semacam orang main catur, kira-kira siapa yang kemudian akan layak disandingkan dengan Anies dan bisa menambal kekurangannya. AHY oke dari segi kepartaian tapi dinilai tidak punya captive market yang signifikan yang bisa menutup kekurangan Anies. Hovifah muncul karena dianggap akan mendapatkan suara elektabilitas yang signifikan di Jawa Timur, terutama di kalangan Nahdliyin, karena Anies relatif tidak diterima di Jawa Timur dan lemah di kalangan Nahdliyin. Kenapa nama Andika muncul untuk mendampingi Anies? Karena kelompok-kelompok minoritas Indonesia bagian timur agak sedikit resisten dan tidak terlampau menerima Anies Baswedan. Kan anyaman-anyaman permainan ini yang sebenarnya sedang digodok betul oleh Anies, oleh Nasdem, kira-kira begitu, soal siapa yang dianggap paling ideal untuk mendampingi Anies. Tapi ingat juga Putri, Anies sampai saat ini belum bisa meyakinkan Demokrat dengan PKS untuk bisa bergabung di 2024 secara bersama. Karena PKS ngotot Aher, kemudian Demokrat juga tetap menjadikan AHY harga mati sebagai cawapres. Kecuali Demokrat dan PKS berkoalisi dengan Nasdem dengan PKS, lillahi ta'ala ingin masuk surga. Tak harus AHY, tak harus Aher, ya saya kira poros ini akan terbentuk, segera deklarasi 10 November, dan Anies akan mendapatkan tiket pencapresan di 2024. Karena saya membaca, kalau soal perkongsian secara politik, kok rasa-rasanya sulit untuk membayangkan mereka hanya sekedar ingin masuk surga ya. Pasti ada insentif politik yang ingin mereka dapatkan. Oke. Anies Baswedan masih belum mampu untuk bisa meyakinkan. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Karena kalau kita lihat pengalamannya, jam terbangnya di pemilihan umum jika cukup banyak. Mampukah ia kemudian meyakinkan masyarakat? Dan siapa yang berpeluang untuk bisa mendampinginya? Kalau tadi Khofifah juga menjadi salah satu calon yang dibilang ataupun juga disebut oleh Mas Adi, ini berpeluang untuk bisa, atau disebut setidaknya bisa mendampingi Anies Baswedan. Namanya ternyata juga disebut untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto. Bagaimana peluang-peluangnya? Kita akan bahas tentunya di segmen berikutnya. Jadi tetap bersama kami ya.